Alhamdulillah senang. Apa kabar Alhamdulillah. semuanya? Kita senang sekali hari ini bisa bertemu dalam. Ini maaf ya, ini karena guru-guru PAUD tuh happy gitu ya. Happy, iya, guru-guru Selalu PAUD cerah happy. ceria. Oh, cerah-ceria harusnya begitu. Sama dengan warna jilbabnya Mbak Oki pink ya. Aku juga sukanya warna pink, tapi dipaksa disuruh pakai warna hitam. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, baik Mbak Oki. Kita langsung aja langsung ke Mbak Oki Stiana Dewi untuk memaparkan apa sih, memberikan tips-tips tentang bagaimana sih menjadi guru lah, mau guru PAUD, guru SD, guru SMP, secara umum lah. Dari sudut pandangnya Mbak Oki Stiana Dewi, jadi guru yang hebat itu seperti apa? Silahkan Mbak Oki. Ya. Baik, terima kasih Kak Cahya, Masya Allah. Jadi beliau ini teman sekelas waktu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2012 ya? 2012, Masya Allah ya. Luar biasa. Baik, saya mulai teman-teman sekalian. Akan ada materi, tapi mohon izin tidak ada slide-nya. Ada materi beberapa, slide itu mungkin kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Boleh, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Dr. Rostria Nawahti Sukmono, MTD, selaku Kaprodi PG PAUD Universitas Trilogi Jakarta. Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Selamat datang. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Aris Setyanto Nugroho, selaku Ketua YPPIJ Universitas Trilogi, dan seluruh mahasiswa, Bapak Ibu dosen PG PAUD Universitas Trilogi Jakarta, dan seluruh peserta yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, Masya Allah, hari ini, ini judulnya betul-betul pengingat diri sendiri juga, teman-teman semua. Menjadi seorang guru yang hebat. Teman-teman tahukah kenapa profesi itu disebut-sebut sebagai profesi yang begitu mulia? Dan teman-teman patut berbangga ketika teman-teman sekarang menjadi seorang guru atau calon guru. Kenapa, sahabat-sahabat sekalian? Karena guru adalah seseorang yang dikaruniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu ya. Suaranya mendem ya? Iya, kurang jelas. Kurang jelas ya. Oke, kita ganti dulu. Sebentar ya, ada kesalahan teknis. Masih mendem ya, Mbak ya, Bu? Masih mendem kah suaranya? Jelas. Jelas kok. Jelas atau? Jelas saja. Jelas atau mendem? Kalau nggak ganti earphone. Jelas bagus. Jelas. Oke, berarti diteruskan ya. Diteruskan boleh atau jelas ya suaranya ya? Ya, jelas. Baik. Nggak mendem ya suaranya, mohon izin teman-teman. Oke, iya Mbak Oki, terima kasih. Suaranya mendem nggak sampai sekarang? Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Sudah. Baik. Jelas Kak. Baik, mohon izin saya lanjutkan lagi. Teman-teman, teman-teman tahu kenapa guru diposisikan sebagai sebuah profesi yang begitu mulia? Kenapa guru begitu luar biasa? Teman-teman harus tahu alasannya dan terus selalu ingat, karena kita harus berbangga dengan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena nggak semua orang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi guru-guru, teman-teman sekalian. Walau sebenarnya dia harusnya menjadi guru bagi anak-anaknya, guru bagi orang-orang sekitarnya. Tapi ketika teman-teman memilih profesi sebagai seorang guru, maka teman-teman harus tahu begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang teman-teman harus berbangga. Teman-teman ketahuilah bahwa guru adalah seseorang yang Allah karuniakan ilmu, yang dengan perantara ilmu itu, maka manusia lain akan memperoleh banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya mohon izin kalau ada orang teman-teman dari agama lain, saya mohon izin karena banyak referensi pada hari ini saya akan gunakan dengan referensi dari Al-Quran maupun dari hadis, perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Baik, teman-teman, kita harus memahami bahwa tugas dari seorang guru sebenarnya tidak hanya sekedar mengajar. Kita tahu itu, tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi seorang guru punya tugas, punya tanggung jawab yang besar untuk menjadikan manusia lainnya beradab. Bagaimana kita bisa menjadikan manusia lainnya beradab? Berarti diri kita sendiri pun harus menjadikan diri kita beradab, teman-teman sekalian.
Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi sampai semut-semut yang ada di liangnya, juga seluruh ikan-ikan, semuanya bersalawat atau berdoa kepada orang-orang yang berilmu, beristighfar kepada orang-orang yang belajar dan orang-orang yang sedang mengajarkan ilmu tersebut, yang sedang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi ketika kita mengajar ataupun ketika kita sedang belajar, ternyata tidak ada yang berdiam diri, teman-teman sekalian. Semut-semut, ikan-ikan di langit dan di bumi semuanya beristighfar untuk kita, semuanya mendoakan kita. Karena kita sedang melakukan sebuah kebaikan yang sangat besar. Maka kita berbangga dan harusnya bersemangat dengan itu. Baik, teman-teman, kita lihat kesuksesan seorang anak murid atau peserta didik itu bergantung dengan kesuksesan dari seorang guru. Kita lihat bagaimana banyak orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat, itu semua tidak terlepas dari guru yang hebat. Contohnya kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjadi orang yang hebat, imam yang hebat, ulama yang luar biasa, karena beliau memiliki guru yang luar biasa, yaitu Imam Malik. Atau kita lihat dari Indonesia misalnya Kiai Hasyim Asy'ari ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga menjadi tokoh yang sangat hebat dan luar biasa karena tidak lepas dari seorang guru yang juga luar biasa. Gurunya namanya Syekh Khalil dari Bangkalan Madura, itu juga luar biasa. Sehingga kita harus sama-sama menyadari dan terus menyadari, memahami bahwa peran guru tidak main-main, peran guru vital teman-teman sekalian, karena guru ini membentuk kepribadian. Guru ini membuat sebuah generasi menjadi beradab. Itu tugas dari seorang guru, bukan hanya sekedar mentransfer ilmunya saja. Baik, saya ingin memberikan beberapa poin kepada teman-teman semua untuk teman-teman paham betapa besar dan mulianya tugas seorang guru. Yang pertama, berbanggalah teman-teman sekalian karena seorang guru akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Rabb-nya. Dia mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, irfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang yang berilmu, maka akan ditinggikan beberapa derajat. Seorang pengajar tidak mungkin dia tidak belajar. Sebelum dia mengajar pasti dia terus-menerus belajar. Teko yang kosong bagaimana mungkin memberikan isi air yang manis misalnya. Jadi seorang guru selain dia mengajar, dia pasti akan terus-menerus belajar. Makanya dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman, dia berilmu, Allah tinggikan dia beberapa derajat. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, teman-teman sekalian, ketika Allah minta, wahai Sulaiman, pilihlah mau tahta, harta atau ilmu, Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu bisa mendapatkan semuanya. Kalau kita pilih harta, tapi kita jahil, kita bodoh, harta itu akan habis, teman-teman sekalian. Begitu pula kalau kita pilih jabatan, tapi kita bodoh, kita tak berilmu, maka dengan mudah kita lengser dari jabatan kita. Tapi dengan adanya ilmu yang ada pada diri kita, kita bisa dapat semuanya dengan ilmu. Baik, jadi keutamaan atau manfaat menjadi seorang guru, pertama dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Kemudian yang kedua, teman-teman ketika menjadi seorang guru, teman-teman terus-menerus memiliki ilmu yang bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Di mana kita tahu bahwa 3 hal yang menolong kita di hari akhir nanti adalah amal jariah, doa anak yang saleh, dan ilmu yang bermanfaat. Terus-menerus dia mengalir dan menjadi amal jariah untuk kita, teman-teman sekalian. Kita punya ilmu yang bermanfaat, yang hari-hari kita isi dengan ilmu, dan hari-hari kita bagikan ilmu itu, maka kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia yang didoakan oleh hamba-hamba Allah lainnya, tapi juga di akhirat sebagai sebuah amal jariah yang tiada putus-putus. Dan semua teman-teman memahami ini. Ketiga, ketika teman-teman menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar, teman-teman sesungguhnya sedang menjaga diri teman-teman sendiri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan mengajar kepada kaum lainnya? Jadi di sini diminta bahwa memang betul di zamannya Rasul dulu sebagian berperang, tapi sebagian lagi tetap berada di tempat untuk mengajar, untuk mentransfer ilmu, untuk mendidik menjadi pandai, untuk membangun sebuah peradaban dengan ilmu. Jadi sesungguhnya peran menjadi seorang guru, kita sedang menjaga diri dan menjaga umat, menjaga peradaban, menjaga setiap manusia dengan ilmu yang kita punya, dengan ilmu-ilmu yang kita transferkan. Yang keempat tentu saja, ketika teman-teman memilih profesi menjadi seorang guru, Allah amanahkan jadi seorang guru, maka teman-teman memperoleh kebaikan yang melimpah, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah SAW?
Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui perkataanmu, melalui perantara darimu, maka hal itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang sangat berharga. Kalau ada satu orang berubah karena kita, satu orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gara-gara kita, maka Rasul katakan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan yang sangat banyak. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju kepandaian. Tugas siapa itu? Tugas seorang guru. Seseorang bisa tahu satu ilmu yang tadinya dia tidak tahu. Kebaikan yang banyak yang didapatkan oleh seorang guru karena memberitahu ilmu itu. Oleh karena itu, dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang guru derajatnya lebih baik daripada harta kekayaan yang melimpah. Kelima, seorang guru berbanggalah teman-teman sekalian karena apa yang engkau lakukan sama amalannya dengan pahala sedekah. Sedekah tidak hanya harta, sedekah bisa dengan tenaga, sedekah bisa dengan ilmu. Ilmu yang kita ajarkan. Salah satu contoh sahabat-sahabat sekalian, saya punya pesantren tahfidz, namanya Maskal Huffaz. Tidak semua orang sedekah dengan ilmu. Ada seorang arsitek mengatakan, Ada nih, saya jajan Pak Boyan. ada seorang arsitek mengatakan, saya ingin bangun pesantren ini, tapi saya nggak punya uang, tapi saya punya ilmu. Saya akan desain ini, saya akan gambarkan ini, dan untuk jadi pesantren. Dengan ilmunya, beliau sedekah. Ada seorang ibu penjahit yang sudah sangat mahir dan sangat hebat. Beliau katakan, saya sedekah setiap seminggu sekali, saya akan ngajar menjahit untuk anak-anak perempuan di pesantren ini. Ilmu teman-teman sekalian. Dan pahalanya sama dengan sedekah. Ya, jadi itu secara singkat 5 hal bagaimana kita patut berbangga ketika teman-teman menjadi seorang guru yang ikhlas, di mana teman-teman mendapatkan begitu banyak keutamaan-keutamaan. Jadi suatu ketika nanti ada rasa lelah, teman-teman ingat dapat banyak pahala, didoakan, diminta ampunkan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allah tinggikan derajat. Mudah-mudahan kita menjadi semangat terus untuk istiqamah menjadi seorang guru sampai akhir nanti. Teman-teman ketahuilah bahwa profesi guru itu penting sama pentingnya dengan dokter. Teman-teman bayangkan kalau dokter atau apoteker salah kasih obat atau salah dalam penanganan disebut sebagai malpraktek, maka dampaknya biasanya mungkin pasiennya jadi lebih sakit atau pasiennya bahkan cacat atau pasiennya meninggal dunia, sama seperti dengan pendidikan. Kalau pendidikan diisi oleh guru-guru yang tidak berkompeten, guru-guru yang tidak berilmu, guru-guru yang salah dalam mendidik, maka terjadi malpraktek pendidikan juga teman-teman sekalian. Dan ini nggak boleh disepelekan. Kenapa? Karena peserta didik yang kita didik pada hari ini teman-teman sekalian 20, 30, 40 tahun lagi mungkin akan menjadi pemimpin hebat di negeri ini. Bayangkan kalau sejak awal pendidikannya sudah salah. Apa jadinya? Negeri ini diisi oleh orang-orang yang seperti apa? Oleh karena itu guru adalah salah satu orang yang sangat bertanggung jawab untuk membangun sebuah peradaban. Itu sebabnya kenapa guru-guru ini harus menjadi guru-guru yang profesional. Tidak hanya sekedar mendapatkan gelar SPD atau MPD, Magister Pendidikan, tidak. Tapi ada keahlian-keahlian yang harus dia miliki untuk menjadi guru-guru yang hebat. Apakah itu? Beberapa yang harus teman-teman tahu untuk menjadi seorang guru atau pendidik yang profesional, guru-guru yang hebat. Pertama, teman-teman harus meniatkannya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman sekalian saya temukan guru-guru besar, Masya Allah, ikhlasnya dalam mendidik luar biasa. Jadi yang teman-teman lakukan ini adalah sebuah ibadah teman-teman sekalian. Dalam surat Dzariyat 56 Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Termasuk ibadah adalah mengajar, membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, dari gelap menuju terang. Maka ketika niat kita ikhlas untuk membuat anak ini pandai, membuat anak ini bisa, membuat anak ini berkualitas dengan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa balasan yang Allah berikan kepada kita. In asantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Begitu kata Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah yang engkau ucapkan yang dengan kalimatmu atau perbuatan membuat orang lain terinspirasi, membuat orang lain berubah, membuat orang lain tahu, kebaikan sebiji zarah Allah akan balas. Mungkin guru sebagian mungkin tidak diapresiasi secara baik, tidak disejahterakan mungkin sebagian di luar sana mungkin. Tapi ingat bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, wahai para guru dan calon guru. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikanmu sebiji zarah, Allah lihat, Allah tidak tidur, Allah balas. Mungkin tidak berbentuk materi, mungkin berbentuk keberkahan hidupmu yang lain-lain. Ketika engkau memberikan semua kebaikan ilmumu kepada yang lain, Allah berikan banyak keberkahan kepada kita teman-teman sekalian.
Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Kalau saya boleh berbagi, di pesantren Maskul Hufat selalu tertempel tulisan yang menjaga niat kami. Perkataan dari Imam Malik rahimahullah yang berbunyi, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, maka Allah akan bantu, Allah akan tolong. Tapi segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, sudah lagi melenceng niatnya, maka Allah akan hancurkan, Allah akan hentikan itu. Jadi selalu mengingatkan niat bahwa niatnya adalah menjadi seorang pendidik, ini adalah sebuah amal baik, amal solih, di mana tidak bisa main-main dengan mendidik anak-anak ini. Anak-anak PAUD, orang-orang berkata, ngapain Oki kuliah PAUD? Jangan salah, PAUD itu, pendidikan anak usia dini itu mempengaruhi karakter dia di masa yang akan datang, teman-teman sekalian. Usia golden age itu mempengaruhi dia di masa yang akan datang. Makanya kalau kita lihat ketemu orang-orang dewasa, ada masalah perilaku, coba lihat pengasuhannya gimana. Coba lihat di usia dininya seperti apa. Jadi peran dari guru usia dini ini, atau pendidik apapun itu, menjadi sangat vital dan sangat penting. Nggak boleh main-main tentang itu, teman-teman sekalian. Jadi pertama, kalau kita ingin jadi guru yang hebat, maka niatnya lurus. Minta sama Allah, niatnya bukan yang lain-lain. Mungkin kita niatnya kadang berpindah ke sana, berpindah ke sini, tapi niat yang utama adalah mendidik generasi bangsa ini menjadi generasi yang beradab, menjadi generasi yang bermoral, menjadi generasi yang takut dengan Rabb-nya. Niat semata-mata ikhlas karena Allah. Kedua, menjadi guru yang hebat dengan cara membekali diri dengan ilmu. Ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Maka kita bekali diri kita dengan ilmu adalah sebuah kewajiban sebelum kita mengajarkan ilmu itu kepada yang lain. Dan tentu saja seorang guru tidak mungkin mampu mengajarkan sebuah ilmu yang dia tidak miliki, dia tidak kuasai. Ada sebuah pepatah Arab, teman-teman sekalian, yang mengatakan sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberi apa-apa. Itu sebabnya kenapa kita terus harus menerus belajar. Teman-teman yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen atau pendidik, sampai hari ini pasti terus belajar. Tidak mungkin tidak belajar. Teman-teman mengajar itu sesungguhnya kan teman-teman sedang belajar. Teman-teman sedang mendengarkan presentasi dari murid-murid lainnya, misalnya teman-teman sedang belajar. Jadi kita harus membekali diri dengan ilmu. Orang itu semakin belajar, semakin dia tahu dia nggak tahu apa-apa. Semakin belajar, dia semakin tahu dia bodoh. Kenapa? Karena ilmu itu terlalu luas. Ilmu itu terlalu banyak. Semakin kita belajar, kita semakin tahu betapa kerdilnya diri ini, teman-teman sekalian. Maka seharusnya padi semakin berisi, semakin merunduk. Semakin berilmu, semakin tawadu. Karena dia tahu, semakin dia belajar, semakin dia rasa kecil. Ternyata ilmu Allah itu banyak sekali. Kita nggak tahu. Kita cuma tahu satu ilmu aja, tapi ilmu lainnya banyak sekali, teman-teman sekalian. Jadi seorang guru harus membekali diri terus-menerus dengan ilmu. Dia harus terus-menerus belajar. Setelah satu pelajaran selesai, lanjut ke pelajaran berikutnya. Makanya kan kalau guru-guru itu banyak tugas ya, buat penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Karena itu dalam rangka harus terus membekali diri dengan ilmu. Ketiga, menjadi guru yang hebat harus menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Harus, wajib bagi seorang pendidik untuk membaguskan akhlaknya, menjadikan dirinya sebagai seorang teladan, menjauhi akhlak yang buruk yang menginspirasi keburukan buat muridnya. Jadi tanggung jawabnya besar. Kalau dalam keluarga itu dalam surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu terlebih dahulu, lalu jaga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau kita tarik ayat ini ke dalam kehidupan seorang guru, wahai guru-guru yang beriman, jadi contoh dulu, baru murid-murid itu akan mengikuti apa yang engkau lakukan, apalagi guru PAUD. Anak PAUD kan seperti spons yang cepat sekali menyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Sehingga yang ketiga, wajib bagi seorang guru menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Seorang guru tidak hanya cerdas, tapi memiliki akhlak yang baik yang ditiru oleh anak-anak didiknya. Ingin peserta didik berpakaian rapi, maka gurunya berpakaian rapi. Ingin peserta didik berkata yang baik, maka gurunya pun berkata yang baik. Seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi kita harus paham bahwa peserta didik atau anak didik, peserta murid-murid kita tidak akan menilai seorang guru hanya sekedar dari ucapan semata. Tapi
Seorang murid ini dia akan melihat kesesuaian antara akhlak, perbuatan, perkataan dari seorang guru. Ya, jadi hati-hati teman-teman sekalian, termasuk nasihat untuk diri saya dalam surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3, kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu, menyuruh sesuatu padahal kamu sendiri tidak mengerjakannya? Kemudian surah As-Saff ayat 3 dilanjutkan, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Ini jadi reminder untuk saya dan kita semua, apa yang kita perintahkan, apa yang kita ingatkan kepada anak didik kita, maka lakukan juga untuk diri kita. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kata Allah. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka kita minta kepada Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita perintahkan, apa yang kita suruh, apa yang kita diajarkan kepada anak-anak kita minta kepada Allah agar kita pun mampu untuk melakukan sesuai dengan ucapan kita. Keempat, jadi guru yang hebat harus seperti apa? Harus amanah dalam pekerjaannya. Harus amanah sahabat-sahabat sekalian. Selain harus menjadi teladan bagi anak didik, tapi seorang pendidik, seorang guru harus amanah terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Contoh amanah itu apa? Disiplin waktu. Itu amanah itu. Ya, disiplin waktu teman-teman sekalian. Amanah terhadap pekerjaannya. Jangan sampai murid nggak ada kabar, tiba-tiba terbengkalai kelas. Disiplin waktu. Rapi, bersih dalam berpakaian, termasuk juga amanah. Demikianlah seharusnya seorang pendidik. Jadi dia harus amanah dalam pekerjaannya. Dia harus memastikan output dari pembelajaran yang diajarkan kepada anak didik itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Kelima, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Sebesar apapun keinginan kita membuat anak itu paham atau peserta didik itu paham, sebesar apapun usaha kita membuat peserta didik kita bisa, tapi kalau Allah katakan tidak, maka tidak bisa juga. Maka yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita memudahkan lisan ini untuk dipahami olehnya. Ingat bagaimana cara mengajarnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Allah katakan qaulan layyina kepada Fir'aun saja. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa, ngomongnya yang lembut ya kepada Fir'aun. Lalu kemudian doa. Doanya apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum ngajar, doa dulu yang artinya, ya Allah, lapangkanlah hati ini ya Allah. Mudahkanlah urusanku ya Allah. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka ngerti saya ini ngejelasin apa. Supaya mereka ngerti saya ini ngomong apa. Supaya ilmunya tertransfer, dia paham, dia bisa. Itu doanya teman-teman sekalian. Jadi kita berdoa kepada Allah, karena yang memahamkan itu Allah, yang memberikan petunjuk itu Allah. Tugas kita hanya mentransfer semampu kita. Maka kita minta pada Allah agar Allah mudahkan lisan kita, agar Allah buat kita pandai dalam menjelaskan. Karena nggak semua orang pandai mampu mentransfer ilmu teman-teman sekalian. Ada orang yang pandai untuk dirinya sendiri, susah dalam transfer ilmu kepada peserta didik. Maka kita minta kepada Allah petunjuk agar kita ini dipahami kata-kata kita ini kepada peserta didik kita. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-56? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk, kamu tidak akan dapat memberikan ilmu kepada orang yang kamu sayangi, tapi Allah lah yang memberikan ilmu, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi minta pada Allah, ya Allah jadikanlah saya guru yang bisa mentransfer ilmu ini dengan baik, anak-anak paham ya Allah, anak-anak bisa ya Allah, mereka jadi anak-anak hebat. Begitu teman-teman sekalian. Keenam, apakah yang harus dilakukan oleh seorang guru? Dia harus bersikap sabar terhadap perilaku anak didiknya. Sabar ini Masya Allah di dalam Al-Quran banyak bertebaran ayat-ayat tentang sabar. Saking luar biasanya keutamaan sabar. Kalau guru nggak sabar, nggak berhasil pendidikan itu teman-teman sekalian. Dalam satu kelas kita tahu ada yang pandai, ada yang mungkin agak terlambat dalam memahami. Kalau kita nggak sabar, bagaimana ilmu itu bisa tertransfer dengan baik pada dirinya? Apalagi guru PAUD. Kalau saya ditanya, Ki, yang paling capek ngajarin yang mana sih? Yang paling capek ngajarin anak PAUD teman-teman sekalian. Kalau anak PAUD semua energinya harus ada gitu. Jadi kalau ditanya
tapi menyenangkan ya. Tapi kalau ditanya sebenarnya paling capek itu ceramah di masjid di depan ribuan orang, atau ceramah untuk siapa atau ngajar di kampus atau untuk anak PAUD. Capek secara energi itu anak PAUD, teman-teman sekalian. Guru PAUD itu suara keras, ekspresi happy, apalagi ekspresif ya, gerakan tangan dan sebagainya. Lelah. Apalagi yang satu menangis, yang satu begini, yang satu begitu, tapi happy. Jadi kalau ingin menjadi guru yang baik dan hebat, yang keenam adalah harus bersikap sabar dalam menghadapi perilaku anak didik. Ada dalam surah An-Nisa ayat 19, walaupun ayat ini untuk lingkungan keluarga, tapi nggak apa-apa kita tarik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah An-Nisa ayat 19, untuk kehidupan keluarga ada kalimat fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam kalimat itu disebutkan kita diminta untuk sabar. Karena insya Allah dengan kesabaran kita berbuah hal yang baik. Allah akan memberikan sesuatu yang baik, yang banyak, sesuatu yang banyak dan sesuatu yang baik. Jadi kita diminta untuk sabar. Tidak ada satupun pola pengasuhan, pola pendidikan yang berhasil tanpa adanya sabar di dalamnya. Setiap guru pasti harus sabar, nggak mungkin nggak sabar. Saya teringat perkataan guru saya. Guru saya mengatakan, Oki, saya ini senang mendidik seseorang yang warnanya ada. Kan gambar yang dikasih orang tuh. Kalau mau menggambar tentang COVID. Halo. Oke. Gambar apa? Boleh di-mute teman-teman sekalian? Oke, mohon izin. Guru saya mengatakan, guru itu ibarat kita menanam benih. Murid-murid kita tuh benih, teman-teman sekalian. Guru itu ibarat kita menanam benih. Kita siramin, setiap hari kita kasih pupuk, kita sayangi, kita ambil kalau yang rontok-rontok atau yang rusak-rusak kita pisahkan supaya tanaman itu tumbuh dengan bagus. Sampai akhirnya tumbuhan itu tumbuh tinggi rindang. Dan itulah kebahagiaan dari seorang guru. Dari yang benih yang kecil, kemudian dia terus bertumbuh. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau tidak ada kesabaran di dalamnya, teman-teman sekalian? Jadi yang namanya mengajari seseorang, kalau karakternya nggak sabar, nggak bisa. Karena yang namanya ilmu nggak bisa langsung jelek, langsung diberikan kepada seseorang, nggak bisa. Contoh sederhana, teman-teman sekalian. Kemarin saya, beberapa tahun yang lalu saya belajar Quran dengan seorang syekh. Saya tahu saya banyak sekali salah. Tapi ketika saya belajar, jadi cara beliau mengoreksi bacaan Quran saya adalah satu-satu. Jadi pada hari ini, yang saya akhirnya sekarang saya paham, beliau hari ini saya baca 1 juz. Jadi beliau koreksi pertama, misalnya kol-kolahnya dulu. Harus mantul bacaannya. Jadi itu aja yang fokus. Setelah saya bisa, baru beberapa minggu kemudian, kok kayaknya ini ada yang salah lagi ya. Kemarin beliau nggak tegur. Ternyata yang kol-kolahnya udah beres. Akhirnya beliau mendidik kepada ilmu yang berikutnya. Masalah misalnya pengucapan huruf yang betul antara ha, ain, ghain, tol, ghain, dan sebagainya. Beliau konsentrasi di situ. Jadi intinya seorang guru nggak bisa tuh teman-teman sekalian. Murid salah nih dalam belajar, langsung semuanya pada hari itu juga diberitahu kesalahannya. Drop dia, down dia. Saya juga nggak kebayang kalau saya belajar Quran, guru saya langsung mengatakan dan menghentikan setiap bacaan Quran saya gara-gara saya salah semuanya. Tapi bagaimana beliau sabar dalam memberikan ilmu sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkat pemahaman muridnya. Sampai akhirnya muridnya itu bisa, muridnya itu hebat. Bahkan lebih hebat, itu guru yang berhasil. Ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya guru yang hebat, yang luar biasa, yang sabar, menjadikan muridnya hebat. Gak ada guru yang mengatakan, aduh saya tersaing ini dengan murid saya. Gak ada. Seorang guru pasti dikatakan berhasil kalau muridnya berhasil. Atau muridnya bahkan lebih hebat daripada dirinya. Itu guru yang hebat, guru yang berhasil. Dan karakter lain teman-teman sekalian yang harus kita miliki adalah, seorang guru dia harus punya karakter yang tenang. Karakter yang tidak terburu-buru, termasuk tadi sabar ya, dalam menjelaskan materi-materi untuk peserta didik kita. Tingkat pemahaman orang berbeda-beda, maka dia punya karakter yang tenang dan tidak terburu-buru. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Sesungguhnya pada dirimu terdapat 2 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tenang dan tidak terburu-buru. Jadi kalau muridnya tidak paham, diulangi lagi. Muridnya tidak paham, diulangi lagi. Muridnya berkelakuan yang tidak sesuai, maka ada adab yang tenang dari seorang guru. Karakter lain yang harus dimiliki oleh seorang guru, dia lembut dan tidak kasar. Lembut bukan berarti lemah. Tidak kasar bermakna tegas. Rasulullah SAW ingatkan, wahai Aisyah, bersikap lembutlah
Karena sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan pada suatu kaum, maka dia ilhamkan kelembutan kepada mereka. Makanya jadi seorang guru PAUD, KTK, dosen kah, maka dia tidak kasar, dia lembut dalam bertutur, dalam berbuat, dalam berperilaku, dia lembut, dia tidak kasar. Kemudian ini juga yang penting, karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru, hatinya penyayang. Kalau basis di hati kita ini cinta, teman-teman sekalian, kita cinta pada peserta didik kita sayang kepada murid-murid kita, maka semuanya akan berjalan dengan ringan. Tapi kalau kita nggak ikhlas, kita mengeluh, kita Nggak ada nggak rasa sayang, capek ya. betul, nggak ada rasa capek, betul, nggak ada rasa capek. Itu betul kalimat yang betul. Jadi kalau ada rasa cinta dan sayang terhadap pekerjaan kita, terhadap profesi, terhadap anak-anak, capek sih kalau kita udah bareng tuh capek gitu. Tapi kalau ketika kita melaksanakannya nggak capek, teman-teman sekalian. Karena apa? Karena basisnya cinta. Kita sayang, kita cinta pada pekerjaan dan pada peserta didik kita. Contoh, sebelum corona saya melakukan safari dakwah. Teman-teman bayangkan saya berangkat dari rumah itu jam 3 pagi, kemudian naik pesawat, ada 4 lokasi dakwah di daerah-daerah terpencil. Jadi dari pagi dakwah di satu tempat, siang juga di satu tempat, sore di satu tempat, sampai malam Mbak Daisha, sampai ke hotel jam 12 malam. Capek nggak? Capek, kalau lagi baring tuh capek. Tapi ketika melaksanakannya, ternyata yang membuat ringan adalah 2. Yang pertama adalah melakukannya lillah karena Allah, karena saya percaya setiap meja, lampu, benda-benda mati nih, tidak hanya benda hidup ya, benda-benda mati, rumput yang bergoyang jalanan yang saya lewati, mereka lihat dan mereka akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang saya lakukan. Begitu pula dengan teman-teman semua, nggak ada yang sia-sia. Mereka semua lihat, teman-teman semua. Meja-meja, buku, apa semua tuh yang di kelas, atau teman-teman dimanapun berada, mereka menjadi saksi di hadapan Allah, kita melakukan apa. Kedua, nggak akan lelah, nggak akan capek, kalau kita sayang. Basisnya adalah sayang. Kita menginginkan agar anak didik kita, peserta didik kita menjadi tahu sebagaimana Allah berikan kita pengetahuan. Kita ingin dia juga mendapatkan nikmat yang sama, tahu juga. Begitu teman-teman sekalian. Jadi harus ada hati yang penyayang dari diri seorang guru. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Diriwayatkan oleh Al-Bazar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya setiap pohon selalu memiliki buah. Buah hati adalah anak. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Murid-murid kita itu anak-anak kita, adik-adik kita, orang yang kita sayang, teman-teman sekalian. Ya, kata salah seorang sahabat Rasulullah, bagaimana cara kita menyayangi? Kata Rasulullah, bukanlah yang dimaksud dengan kasih sayang menyayangi orang tertentu saja, tapi yang dimaksud dengan kasih sayang adalah menyayangi seluruh umat manusia. Menyayangi seluruh umat manusia dianjurkan, apalagi menyayangi murid kita yang kita ketemu setiap saat, yang kita tahu perkembangannya. Jadi harus ada rasa sayang kepada murid, kepada peserta didik, sehingga marahnya kita sayang, menegurnya kita sayang, kesalnya kita karena kita sayang. Bukan karena kita ingin menjatuhkan atau karena kita kesal kepadanya karena dendam pribadi dan sebagainya. Ada sebagian guru begini, sebel sama orang tuanya, kena kepada anaknya. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita mau jadi guru yang hebat, maka kita minta kepada Allah hati yang penyayang kepada peserta didik kita. Berikutnya karakter yang juga yang harus dimiliki oleh seorang guru yang hebat, menjauhkan diri dari marah. Marah itu juga luar biasa dibahas di dalam agama ini, teman-teman sekalian. Apa kata Rasul? Seorang yang pemberani bukan orang yang pandai bergulat, berkelahi, tapi mereka yang pandai menahan amarahnya. Marah yang teratasi, marah yang bisa ditahan, marah yang elegan. Seorang guru marah, tapi marahnya elegan, teman-teman sekalian. Bukan marah dengan sumpah serapah. Makanya ada orang mengatakan, apa sih fungsi kita belajar? Menuntut ilmu itu fungsinya apa? Salah satu fungsi kita terus belajar adalah tercermin ketika kita mengelola amarah kita. Orang yang terus-menerus belajar, salah satu dampak positifnya adalah dia memahami bagaimana manajemen marahnya. Karena dia pandai, dia berilmu, teman-teman sekalian. Dia paham bagaimana cara dia mengelola emosinya. Makanya kalau kita bilang kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intellectual quotient, kecerdasan intelektual, tapi ada yang namanya kecerdasan spiritual tentunya. Ada kecerdasan emosional, teman-teman sekalian. Dan ada kecerdasan adversity quotient, kecerdasan tangguh, menjadi mental yang tangguh. Tapi yang jelas, seseorang yang terus belajar, terus menuntut ilmu, dia akan berefek kepada cara dia mentransfer ilmu kepada yang lain, kepada anaknya, cara dia mendidik anaknya, menjadi peserta didik, dan juga bagaimana dia manajemen emosinya.
Orang yang cerdas, orang yang berilmu, rata-rata dia stabil dalam emosi, teman-teman sekalian. Jadi karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru yang hebat adalah menjauhkan diri dari marah, kemudian dia harus bertutur kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata baik, lisannya semuanya baik. Kalau nggak bisa dia diam. Daripada mudarat, daripada buruk perkataannya, tercela kata-katanya, lebih baik dia diam. Jadi dahulukan berkata baik. Kalau nggak bisa dia diam. Dan karakter dari seorang guru harus menampakkan wajah yang berseri. Apalagi guru PAUD, apalagi gurunya anak-anak. Anak-anak itu orang paling tulus, teman-teman sekalian. Dia paling tahu mana yang tulus sama dia atau enggak. Jadi kalau nilai orang tuh gampang banget. Anak-anak paling tahu mana yang tulus sama dia atau tidak. Jadi seorang guru harus menampakkan wajah yang berseri. Apa kata Rasulullah? Engkau jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita diminta untuk, kata Rasul, bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, apalagi kepada peserta didik kita. Oke, terakhir sebelum kita sesi tanya jawab, sebelum kita diskusi, ada tipe ideal dari seorang guru menurut Imam Ghazali. Ciri-cirinya adalah, kata beliau, pertama, guru mencintai muridnya sebagaimana mencintai anak kandungnya. Basisnya lagi-lagi sayang dan cinta. Kita tuh bersedia melakukan apapun untuk anak itu maju, untuk anak itu hebat, ya kan, teman-teman sekalian. Kedua, kata Imam Ghazali, guru mengingatkan muridnya bahwa tujuan menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kebanggaan pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi. Engkau ini pintar bukan untuk menjadi sombong, engkau ini pintar untuk menjadi tawadhu, engkau ini pintar untuk bermanfaat bagi orang lain, engkau ini pintar untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau ini pintar untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3, kata Imam Ghazali, menjadi seorang pendidik yang baik. Guru mendorong muridnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebahagiaan dunia akhirat. Guru mengarahkan, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan anak murid itu ilmu bermanfaat dunia dan juga akhirat. Keempat, kata Imam Ghazali, menjadi guru yang hebat, guru harus menjadi contoh yang baik bagi muridnya. Jiwanya halus, dia lapang dada, dia murah hati, dia berakhlak terpuji. Seorang guru. Kelima, apa kata Imam Ghazali? Guru mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan intelektualnya, yang sesuai dengan daya tangkapnya anak. Guru mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan daya tangkapnya anak. Kalau pemahamannya baru sekian, maka jangan dikasih materi brek langsung semuanya. Maka guru harus pandai kapan memberikan yang ini, kapan memberikan yang ini. Dengan penuh kesabaran. Makanya kita perlu silabus dan sebagainya. Kemudian, apalagi teman-teman sekalian, keenam, kata Imam Ghazali, guru harus memahami minat, bakat dari anak didiknya. Itu semua tidak akan pernah bisa terjalin kalau tidak ada hubungan yang akrab antara guru dan peserta didik. Kalau dia cuma sekedar mentransfer ilmu, nggak akan pernah dia tahu tentang minat, bakat, tentang karakter anak didiknya. Makanya seorang guru yang nomor 6 ini harus terjalin hubungan akrab dengan dirinya dan juga dengan dia dan dengan muridnya. Jadi guru akan memahami minat, bakat, jiwa, karakter dari anak-anaknya. Ketujuh, guru harus menanamkan keimanan pada diri peserta didik, pada diri murid-muridnya. Artinya gurunya harus beriman dulu, gurunya harus baik dulu, gurunya harus soleh dulu supaya kau bisa menanamkan keimanan kepada peserta didikmu. Kedelapan, kata Imam Ghazali, guru mengamalkan yang diajarkannya karena dia menjadi idola di mata peserta didiknya. Kita ini idola, teman-teman sekalian. Jadi idola itu bukan cuma artis, guru-guru itu idola bagi peserta didiknya. Maka kita menjadikan diri kita dengan pertolongan dari Allah idola untuk peserta didik. Dan terakhir, ini penting. Guru tidak mengharap utama upah. Guru tidak mengharapkan upah sebagai tujuan utamanya. Bukan sedikit-sedikit uang. Guru itu pengabdian, teman-teman sekalian. Guru itu pengabdian. Sehingga teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar uang yang mungkin diberikan oleh sebuah lembaga kepada teman-teman semua. Ketika teman-teman mengajarkan ilmu kepada anak itu berhasil, anak itu kemudian mentransfer ilmu itu, teman-teman kaya luar biasa. Gak ada nilainya. Ya memang kita hidup perlu uang, betul teman-teman sekalian. Tapi uang itu dibandingkan dengan keberkahan yang kau berikan kepada anak muridmu dan anak muridmu melanjutkan perjuanganmu, Masya Allah, engkau kaya dalam artian yang sesungguhnya. Begitulah teman-teman sekalian. Ya, jadi Imam Ghazali memberikan banyak sekali petuah-petuah kepada kita. Guru itu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balas jasa. Dia jujur, dia terpercaya bagi murid-muridnya.
dia membimbing dengan penuh kasih sayang, dia tidak memiliki amarah yang meluap-luap, dia luhur budinya, dia tidak merendahkan ilmu lain yang di luar spesialisasinya, dan dia memperhatikan setiap pribadi individu itu berbeda. Sehingga dia tahu bagaimana cara untuk mengajarkan pada murid-muridnya, terkhusus kepada guru-guru PAUD atau guru-guru SD. Begitu teman-teman sekalian. Jadi begitu mungkin sekian dari saya. Terima kasih Kak Cahyo. Semoga semua teman-teman di sini semangat untuk menjadi guru-guru yang hebat atas pertolongan dari Allah. Insya Allah. Amin, insya Allah, amin.